wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin dimanapun berada, kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah, atas karunia-Nya lah semata-mata sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat yang ke-76, berbicara tentang diri-diri kita masing-masing, yaitu tentang manusia. Kita kenal ada hadis yang sangat populer di kalangan para ahli tasawuf ataukah ahli irfan, yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka tidak akan mengenal. Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka tidak akan mengenal Tuhannya, karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Jadi bunyinya siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Berarti kan bisa dipahami sebaliknya, siapa yang tidak mengenal dirinya kan berarti tidak mengenal Tuhannya. Diri siapa yang dimaksud di situ? Mulai daripada keberadaan kita, eksistensi kita, kehadiran kita di sini, kini, di alam semesta ini, di bumi terutama ini. Sehingga kita semuanya berkata, inilah saya, inilah aku, inilah rumahku, inilah keretaku, inilah negeriku, inilah istri, anakku, inilah suami dan keturunanku, inilah kehidupanku. Kita bisa memiliki kesadaran seperti itu karena kita bisa berkata aku. Kita ada. Kalau kita tidak ada, ya tidak bisa berkata inilah aku, inilah saya, inilah harta bendaku, inilah depositoku, inilah berlian dan emasku. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Jadi syarat untuk berkata inilah kepunyaanku, inilah rumahku dan sebagainya adalah karena kita ada. Karena kita ada, maka kemudian kita bisa berkata inilah hidupku. Itulah sebabnya seorang filosof abad pertengahan mengatakan bahwa saya ada maka saya berpikir, atau saya berpikir maka saya ada. Saya berkesadaran maka saya ada. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kata berpikir mungkin diartikan saya sadar bahwa saya ada. Saya sadar maka saya ada. Jadi inti kehidupan kita adalah berkesadaran. Kalau kita tidak menyadari tentang keakuan, kedirian kita, maka kita tidak pernah akan ada. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka inilah surat yang sangat penting untuk kita pahami bersama, karena berkaitan dengan diri kita masing-masing, mulai sejak sebelum kita belum bisa disebut apa-apa, sampai nanti pada saat bangkit di hari kemudian. Ayatnya tidak banyak, cuma 31 ayat, tetapi membicarakan banyak hal tentang kita sebagai manusia. Oleh sebab itulah, bersama kita sudah ada Ustaz Wahyudin B. Wahid. Kita akan minta kepada beliau untuk memandu kita, memimpin kita, membimbing kita, untuk baca Al-Quran surat Al-Insan. Surat yang ke-76 ayat 1 sampai 10. Ulangi lagi surat Al-Insan, surat yang ke-76. Jadi yang ingin membuka mushafnya sendiri atau kitab sucinya sendiri, buka surat 76, urutan 76, atau surat Al-Insan, nomor ayatnya 1 sampai 10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Ustaz Wahyudin B. Wahid untuk memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tasin, dengan makhraj-makhraj yang benar, sehingga semakin lama kita ikut di majelis kita ini, semakin bagus bacaan Al-Quran kita. Kepada Ustaz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jelas ya Bu ya, Bapak ya?
Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kita langsung masuk aja. Kita mulai. Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل على الإنسان حين من الدهر يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baik, saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak kita haturkan kepada Ustazina Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, merahmati beliau. Allah SWT mengirim malaikat sampai bersab-sab dari rumahnya sampai ke arasy Allah SWT. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT melapangkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena Al-Quran adalah hakikat seluruh sesuatu, segala sesuatu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada surat yang baru, yaitu surat yang ke-76. Seperti yang Bapak Ibu lihat di atas layar masing-masing, surat 76 adalah Al-Insan. Al-Insan atau manusia. Ini turunnya di Madinah. Jadi turunnya di Madinah, maka disebut dengan Madaniyah.
Ini adalah di antara sedikit surat Madinah atau Madaniyah yang nyempil di tengah-tengah surat Makkiyah. Ini kebanyakan juz 29 dan juz 30 itu adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah. Tapi di antaranya ada yang masuk di tengah-tengah, yaitu surat Al-Insan. Kita rasakan tadi juga ayatnya lumayan panjang-panjang. Lalu apa yang menjelaskan bahwa surat Al-Insan ini turun di Madinah selain daripada ayatnya yang panjang-panjang tadi? Di antaranya adalah asbabun nuzul surat ini, yaitu ketika keluarga Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra bernazar. Sehingga tadi ada kata-kata nazar, nanti kita akan membahasnya. Jadi inilah yang menjadi pertanda sangat jelas bahwa surat ini turun di Madinah. Karena Ali dan Fatimah itu menikahnya di Madinah. Ali dan Fatimah juga punya keturunan Hasan dan Husain di Madinah. Dengan demikian, dan sakit keduanya, anaknya baru kemudian bernazar, berpuasa 3 hari berturut-turut, lalu kemudian turunlah surat ini yang pernah sering kita baca, sering kita bahas di dalam majelis kita ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kemudian ilustrasi yang ada di samping kiri itu yang bergerak-gerak adalah ilustrasi manusia. Jadi manusia itu sebelum menjadi manusia hanyalah merupakan sel-sel tunggal saja, satu sel saja. Bukan 2 sel, satu sel. Lalu kemudian ketika dia lepas daripada sulbi laki-laki, kemudian diperkirakan sekitar 200 juta jumlahnya. Kemudian yang bisa masuk ke tempat persembunyian dalam tanda petik daripada sel perempuan, ovum, hanya kurang lebih 10 jutaan. 10 jutaan, tetapi kemudian yang berhasil membuahi hanya 1, luar biasa. Jadi dan ini nanti kita lihat relevansi ilmu biologi ini dengan ayat yang kita baca nantinya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, walaupun Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, ketika ilmu biologi, terutama ilmu biologi molekuler belum begitu maju, sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang protes Al-Quran. Kenapa? Karena kok bisa sejalan, bisa sama dengan yang diceritakan oleh Al-Quran dan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Padahal kita sampaikan pada saat Al-Quran turun, ya ilmu kedokteran, ilmu biologi belum semaju sekarang. Alat-alat juga belum ditemukan, yang namanya ultrasonografi, USG, itu belum ditemukan pada saat itu. Sekarang kita tahu USG kan baru, ya masih abad modern. Nah, tetapi kok bisa sama? Jadi kalau dilihat secara menggunakan ultrasonografi, kok sama yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia, menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah dari Muhammad bin Abdullah. Al-Quran dari Allah yang menciptakan manusia. Kemudian yang kedua, kita nanti akan melihat dengan saksama bahwa dengan mengikuti ayat-ayat ini, surat-surat ini, atau ayat-ayat dalam surat ini, harusnya mengingatkan kita tentang diri-diri kita masing-masing. Jadi kita asumsikan, kita anggap bahwa kita sekarang membaca surat Al-Insan, yaitu surat tentang diri-diri kita masing-masing. Jadi makanya manusia di sini bukan human being, tetapi manusia, man. Kenapa? Karena bukan jenis seperti bagian daripada hewan misalnya. Ini adalah benar-benar diri kita. Al-Insan itu diri kita. Bukan An-Nas, tapi Al-Insan, diri-diri kita masing-masing. Jumlah ayatnya adalah 31 ayat. Berarti kita akan berjumpa 3 kali pertemuan. Berarti hari ini, hari Rabu, lusa hari Jumat, dan terakhir nanti hari Senin tanggal 13 Maret. Jadi kita 3 kali pertemuan baru. Kemudian pada hari Rabu depan, tanggal 20, tanggal 14 atau 15 Maret, kita akan berjumpa dengan surat baru lagi, yaitu Al-Mursalat, surat ke-77, yang merupakan surat terakhir di dalam juz 29. Mari kita masuk ke ayat-ayat selanjutnya untuk melihat kelanjutan daripada surat Al-Insan ini. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikanlah ini bumi kita. Pernah di bumi ini tidak ada penghuninya. Anggaplah bumi ini masih kosong. Ya, jadi ketika bumi masih kosong kan berarti manusia belum ada. Bahkan ketika kita juga belum lahir,
bagi kita tidak ada alam semesta. Kapan kita mengatakan inilah bumi, inilah alam semesta, inilah universe, inilah kehidupan? Setelah kita lahir. Sebelum kita lahir, ya tidak ada kehidupan. Kesimpulannya, pada diri kita masing-masing, bukan hanya pada seluruh manusia, tapi pada diri kita masing-masing, pernah tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah seperti ini. Kita adalah berada dalam ketiadaan. Kita berasal dari ketiadaan. Maksudnya tidak ada orang, tidak ada kita. Bukan berarti kita berasal dari kekosongan, tetapi berasal kita tidak ada tadinya. Berasal dari keberadaan yang lain, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini pernah tidak ada. Saya, aku, semuanya kita pernah tidak ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau mengingat diri-dirinya masing-masing itu pernah tidak ada. Kapan? Yaitu sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu kita tidak ada. Jadi kira-kira 1 hari, 2 hari, apalagi 1 bulan sebelum kita masuk di dalam rahim ibu kita tidak ada. Jadi jemaah sekalian, kalau di layar ini tidak ada apa-apa, bukan berarti layarnya rusak ya. Bukan berarti internetnya disconnect. Memang saya sengaja meniadakan untuk membayangkan bahwa kita itu pernah tidak ada. Ya, pernah kita tidak ada. Ulangi lagi. Cangkemmu. Jadi ulangi lagi jemaah sekalian, ini di layar bukan berarti tidak ada koneksi ya. Sengaja dihilangkan untuk menjelaskan bahwa kita ini pernah tidak ada. Bayangkanlah ini. Ketika Bapak Ibu semuanya belum ada di dalam rahim ibunya. Katakanlah misalnya sehari saja sebelum masuk dalam rahim ibunya. Apalagi sebulan, apalagi setahun. Di mana kita tidak ada? Kita pernah tidak ada. Dan ketika kita belum ada di dunia ini, di bumi ini, ya kita tidak bisa berkata inilah dunia, inilah bumi, inilah tumbuhan, inilah pohon, dan sebagainya. Sehingga Allah SWT berfirman seperti ini. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinum minad dahar lam yakun syai'am madhkura. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Baiknya ayat ini bukan hanya kita baca, tetapi mari kita renungkan baik-baik. Ketika Allah mengatakan hal, bukankah ata telah datang ala kepada al-insan manusia. Jadi bukankah telah datang kepada manusia hinum suatu masa, suatu momen, suatu keadaan minat dahri dalam rentang waktu yang panjang. Dari zaman azali sampai sekarang. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dari zaman Allah berfirman kun fayakun. Sampai sekarang kita, saya, Bapak Ibu pernah tidak ada. Jadi al-insan di sini bukan hanya keseluruhan, tapi masing-masing kita. Jadi kalau kita pertanyakan diri kita dengan ayat ini, kita pernah tidak. Di suatu masa tertentu kita tidak ada. Jadi hinum ketika kita sebelum masuk, sesaat sebelum masuk ke dalam rahim ibu kita, di dalam rentang waktu itu minadar dalam garis waktu yang disebut dengan garis linear itu garis waktu lam yakun syai'am madhkura. Lam belum yakun. Ingat perhatikan kata yakun. Lam yakun belum yakun syai'a sesuatu madhkura bisa disebut. Artinya belum bisa disebut sesuatu. Pada saat itu kita belum bisa disebut sesuatu. Belum bisa disebut si A, si B, si C. Bahkan bukan hanya kita yang belum disebut sesuatu, tapi kita tidak bisa mengatakan inilah dunia, inilah kehidupan. Kenapa kita menjelaskan kata-kata yakun tadi di sini, jemaah sekalian? Kita berikan penekanan di sini. Karena bukankah Allah berfirman di dalam surat Yasin dan beberapa surat yang lain, atau ayat yang lain mengatakan, innama amruhu iza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Jadi pernah tidak yakun. Jadi menunjukkan yakun ini adalah proses yang berkelanjutan di mana kita sendiri, diri kita, aku kita, saya kita, dalam suatu rentang waktu pernah tidak ada. Karena yakun ini adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan berproses terus-menerus. Terjadi proses pengadaan terus-menerus. Jadi Allah terus-menerus mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi kita yang tadinya tidak ada, diadakan terus-menerus. Jadi kita ini pernah tidak ada. Lam yakun. Kita pernah tidak ada. Lam tidak. Yakun ada. Kita pernah tidak sedang menjadi. Kita pernah sedang tidak mengada. Dan karena kita tidak sedang mengada, kita tidak sedang menjadi,
maka tidak bisa disebut syai'a, sesuatu. Kalau sudah menjadi nutfah, ya sudah sesuatu. Kalau sudah menjadi janin, sudah sesuatu. Sudah menjadi zigot, sudah sesuatu. Sudah menjadi bayi dalam kandungan, sudah sesuatu. Tapi pernah kita lam yakun syai'a. Bahkan tidak bisa disebut apapun juga. Tidak bisa disebutkan mazkur, sebutan. Belum bisa diberikan sebutan. Kapan itu? Ketika masa itu. Hinun. Bukan pada daharnya, tapi pada hinunnya. Jadi bukan pada daharnya, tapi pada hinunnya. Hinun itu adalah suatu titik dalam garis waktu. Ini namanya garis waktu. Ini titik. Jadi pernah suatu masa di suatu titik rentang waktu atau di satu titik garis waktu, manusia itu lam yakun syai'an madhkura, tidak disebut apa-apa. Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita merenungkan diri kita bahwa kita benar-benar pernah seperti ini. Dan benar-benar pernah kita seperti ini, bukan hanya sekedar pernyataan Al-Qur'an, tapi fakta realitasnya seperti itu. Ya, kita yang berumur 60 tahun sekarang atau 50 tahun sekarang atau 40 tahun sekarang, marilah mundur ke belakang 10 bulan sebelum kita lahir. Kita lahir itu setelah 9 bulan 10 hari biasanya di dalam perut ibu. Jadi kita lahir 9 bulan biasanya, rata-rata 10 hari, kurang lebih segitu. 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu kita, dalam perut ibu kita. Kitalah yang membuat perut ibu kita membuncit dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tetapi sebelum kita hadir di sana, benar-benar kita pernah tidak ada. Kita pernah dalam garis waktu itu, lam yakun syai'a. Belum bisa disebut sesuatu. Lam yakun, belum mengada syai'a sebagai sesuatu. Dan karenanya, mazkura belum bisa diberikan sebutan. Sebutan apa? Sebutan zigot? Ya bukan zigot. Sebutan sperma? Belum jadi sperma. Sebutan ovum? Belum jadi ovum. Belum bisa disebut apa-apa. Syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Belum bisa disebut sesuatu. Nah, ini harusnya kita pahami jemaah sekalian bahwa kita ini benar-benar lemah sebetulnya. Dari 200 juta tadi sperma itu hanya satu yang menjadi seperti kita sekarang. Hanya satu yang seperti kita, yang kemudian kitalah sekarang menjadi inilah aku, inilah saya. Dengan berbagai macam predikat yang kita sandang. Ada predikat keilmuan, ada predikat pangkat dan jabatan di kantor, ada predikat sebagai suami, ada predikat sebagai ayah, ada predikat sebagai ibu, ada predikat sebagai istri, ada predikat sebagai anak, banyak sekali predikat. Ada predikat sebagai tetangga. Kalau kaitannya dengan lingkungan perumahan kita, kita tetangganya. Kalau kita kaitannya dengan negara, kita warga negaranya. Kita ini pernah tidak disebut seperti itu. Kemudian kita sekarang menyandang gelar predikat-predikat, karena kita sudah mengada. Sementara kita pernah tidak mengada. Pernah lam. Pernah masuk kategori lam yakun syai'an madhkura. Jadi jemaah sekalian berbahagia, siapalah kita ini? Jadi kita ini benar-benar la haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, untuk merenungkan sesaat sebelum kita yakun syai'a, ini kan tadinya lam. Jadi lamnya kemudian dihilangkan dan kita akan menjadi sesuatu. Jadi sesaat sebelum kita coret lamnya dan kita kemudian menjadi yakun syai'an madhkura, menjadi sesuatu yang disebutkan, lihatlah prosesnya berikut ini. Proses berikut ini kita ambilkan dengan proses yang lebih rinci. Animasi ketika terjadi proses pembuahan. Kita sudah sering mengangkat sebelumnya, tapi sepotong-sepotong saja. Hanya animatif. Ini juga animasi juga, tetapi lebih dekati faktanya. Lebih dekati kenyataannya. Jadi Bapak sekalian perhatikanlah video berikut ini nantinya, yang benar-benar menjelaskan bagaimana kita menjadi yakun syai'an madhkura. Begitu rapihnya, begitu canggihnya, begitu selektifnya. Ingat, kata seleksi itu kita ambil dari kata-kata pada saat kita akan lahir, Allah kemudian menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu kemudian berkatalah kita pada saat itu, sesaat sebelum akan menjadi. Sesaat sebelum menjadi. Apa kata-kata kita? Bala syahidana. Benar Tuhan, kami bersaksi. Nah, kata-kata kami di situ bukan seluruh tadi sperma yang akan membuahi ovum, tapi kita sekarang ini pernah bersaksi. Jadi artinya boleh jadi dari 200 juta itu
hanya satu yang benar-benar berikrar mengatakan bala syahidana, kami bersaksi. Yang lain itu tidak berani bersaksi. Karena tidak berani bersaksi, dia tidak dibukakan pintu untuk masuk membuahi ufuk. Ulangi lagi, boleh jadi karena tidak mau bersaksi, bala syahidana, lalu kemudian tidak dibukakan pintu untuk masuk. Cobalah Bapak Ibu sekalian bayangkan nanti berikut ini. Benar-benar luar biasa. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau kita lihat nanti proses berikut ini, benar-benar sungguh terlalu rasanya kalau kita mengatakan terjadi secara kebetulan. Karena kok begitu sistematisnya, begitu terstrukturnya proses penciptaan manusia di awal-awal, di masa-masa, di fase-fase awal, ketika lamnya mulai dicoret dan mulai yakun syai'an madhkura. Ketika sudah mulai menjadi sesuatu yang bisa disebut. Ya nanti ketika berjumpa antara sel laki-laki dan perempuan, mulailah bisa disebut namanya zigot. Mulailah menjadi jabang bayi. Ya nanti akan bergerak pergi ke rahim untuk menyambungkan kehidupannya di sana sampai nanti kemudian masuk ke dalam dunia. Lihatlah nantinya jemaah sekalian berbahagia. Seakan-akan nanti begitu terjadi pembuahan, dia menggelinding keluar, seakan-akan dia keluar ke dunia, tetapi si ibu mengatakan, wahai anakku, kamu belum saatnya masuk ke dunia. Kamu harus melalui darah dagingku. Seperti itu lagi jemaah sekalian berbahagia. Baru kemudian nanti di sana membesar-membesar, lalu kemudian siap untuk dilahirkan. Mari kita melihat video kita berikutnya. Ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian bayangkan ini begitu sophisticate-nya ini. Dan tidak sampai sekarang manusia tidak bisa membuat ini. Ini hanya bisa terjadi secara biologis. Ya kalau toh ada misalnya bayi tabung, ya tetap aja mengikuti hukum-hukum biologis seperti ini. Ya lihatlah betapa banyaknya yang menempel, tetapi hanya satu nanti yang dibukakan pintu. Ya. Coba lihat, cuma satu dibukakan pintu, luar biasa. Ya baru dia masuk, kemudian inti selnya kemudian membuahi ovum di dalam, lalu kemudian terjadi pembelahan dan pembelahan terus-menerus. Lihat ini. Terjadi pembelahan terus-menerus sambil berjalan menuju ke dinding rahim. Ini dia. Di dinding rahim tiba-tiba keluar tuh, ya, seperti alat untuk menerima dia. Nah inilah Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Beginilah kita lihat tadi seperti ada tangan yang membaliknya dalam posisi kepala di bawah untuk siap dilahirkan. Coba perhatikan berkali-kali ini jemaah sekalian. Saya kira perempuan juga tidak tahu proses ini. Ini kita tahu proses ini setelah ilmu biologi maju. Setelah adanya alat-alat yang bisa digunakan manusia untuk melihat proses ini terjadi, lalu kemudian bisa menjelaskan kepada kita, beginilah kita. Tadinya manusia itu benar-benar tidak bisa disebut apa-apa. Tidak ada tanda manusia di sini kalau kita lihat. Tapi lihatlah satu yang kemudian diberi pintu untuk masuk. Ya. Dia dobrak pintunya, dibukakan pintu, lalu kemudian hanya satu. Inilah didorong untuk kemudian masuk membuahi. Dari mana? Dari berapa? Dari 200-an juta. Lalu kemudian 10 juta yang sampai kepada ovarium ini. Lalu kemudian nanti membelah-membelah, kemudian masuk ke rahim. Lihatlah, tiba-tiba ada semacam tangan ibu masuk ke sana untuk mengatakan, wahai anakku, kamu harus menyerap darah dagingku untuk masuk ke dalam dunia ini. Seperti itulah jemaah sekalian berbahagia, sehingga kita ini benar-benar la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kalau Allah tidak membuat seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi inilah aku, inilah saya, seperti dikatakan tadi, lam yakun syai'an madhkura. Kita tidak bisa disebut apa-apa sampai satu sel dari 200 juta ini, coba lihat, menembus masuk ke dinding ovum itu, lalu kemudian mendobraknya, dibukakan pintu, lalu kemudian dia masuk membuahinya, lalu kemudian mulai saat itulah yakun syai'an madhkura. Inilah dia. Mulai dari sinilah berstartnya kita yakun syai'an madhkura sampai kemudian masuk ke dalam dinding rahim, lalu kemudian di sana mulailah terbentuk kita menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Allah mengatakan inna khalaqnal insana. Sungguhnya kami telah menciptakan al-insan manusia. Inna khalaqnal insan. Jadi itu proses penciptaan tadi. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Ingat tadi itu min nutfatin. Dari satu nutfah amsyajin yang bercampur.
Coba Bapak Ibu sekalian lihat tadi itu prosesnya itu kan tadi kita ambil dari ahli biologi yang ahli di bidang itu yang membuat animasi seperti tadi. Tapi lihatlah tadi yang Bapak Ibu nonton videonya. Videonya bukan dibuat oleh ulama, ustadz, bukan, itu dibikin oleh ahlinya. Gambar itu tadi, animasi itu tadinya. Tetapi lihatlah apa ada yang berbeda dengan ayat ini. Coba lihat. Inna khalaqnal insana. Sungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena di sini sudah ada faktor lain. Kalau pada zamannya Adam ada tanah. Sekarang ada ibu kita, ada ayah kita. Inna khalaqnal insan. Sungguhnya kamilah yang menciptakan manusia. Dari mana? Min nutfatin. Dari setetes sel. Satu sel. Kita sebut satu sel. Amsyajin. Yang tadi itu bercampur. Coba lihat tadi itu ketika masuknya bercampur. Luar biasa. Jadi ketika 200 juta tadi itu, lalu kemudian hanya satu yang berhasil menembus dinding sel ovum, lalu kemudian yang satu itulah yang dipersilakan masuk untuk bercampur. Terjadilah tadi amsyajin, terjadilah tadi percampuran. Nabtalihi, kemudian kami mengujinya. Bagaimana cara mengujinya tadinya? Dia mulai menggelinding keluar dari ovarium tadinya. Kemudian keluar dari sana, lalu kemudian menuju kemana? Menuju kepada rahim. Itu ujian yang sangat berat. Kenapa? Karena ada kalanya tidak sampai ke dinding rahim. Ulangi lagi, ada kalanya tidak sampai di dinding rahim. Ketika tidak sampai di dinding rahim, ya berarti dia tidak jadi. Ya. Maka dikatakan amsyajin, bercampur, tetapi kemudian nabtalihi, kami mengujinya. Ada yang mungkin prosesnya tidak sempurna sehingga kemudian mati sebelum sampai ke dinding rahim. Nabtalihi, kami mengujinya. Ya. Nah, tetapi ketika masuk di dinding rahim, lalu kemudian bercampur, bersambung dengan ibunya melalui tali plasenta, faja'alnahu. Dia kemudian membesar, lalu nanti pada saatnya kita manusia muncul pendengaran. Faja'alnahu. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, bayi itu walaupun masih berada dalam kandungan, dianjurkan oleh para ahli termasuk para ulama supaya wanita yang hamil selalu baca Al-Quran. Suami-suami yang istrinya hamil baca Al-Quran. Oh, kenapa? Karena ternyata ingat, Sami'a sudah mulai mendengar di dalam situ. Faja'alnahu Sami'a, kami memberikan pendengaran. Jadi yang pertama disebutkan di sini adalah Sami'a, pendengaran. Jadi itulah sebabnya para ahli mengatakan didiklah anakmu sebelum lahir. Kapan? Yaitu pada saat istrinya hamil, mulailah berkata yang baik-baik. Jangan suka menggunjing, jangan suka menggibah. Kenapa? Karena itu juga terdengar di dalam anak, di dalam rahim. Bahkan yang dianjurkan apa? Membaca Al-Quran. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, disunahkan di dalam agama kita, kalau wanita-wanita hamil dianjurkan baca Quran. Kadang dianjurkan kalau nanti bayinya mau perempuan, rajinlah baca surat Maryam. Kalau nanti berharap anaknya laki-laki, rajinlah baca surat Yusuf. Tapi sebetulnya apapun, yang penting baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman-firman Allah, datang dari arasnya, data dari zatnya, lalu kemudian itu pasti connecting dengan bayi yang di dalam. Pasti bersambung dengan bayi di dalam. Kenapa? Karena proses penciptaan tadi itu dari Allah. Jadi faja'alnahu sami'a, kami menjadikannya mendengar. Kalau Bapak Ibu mengatakan, wah terlambat Pak Ustadz. Sekarang nggak mungkin kita punya anak lagi. Umur sudah 50, 60 tahun, 70 tahun. Ya belum, tidak ada kata terlambat. Bagaimana caranya? Ya sampaikan ini kepada cucunya, kepada anaknya yang akan melahirkan. Ya tidak ada terlambatnya. Sampaikan ini kepada anaknya yang sedang hamil atau yang akan hamil. Sampaikan ini kepada cucunya yang mungkin akan menikah. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia dianjurkan sekali. Ini disebut dengan pernikahan Islami. Jadi pernikahan Islami bukan hanya pada saat ijab kabul, tapi prosesnya itu terjadi. Faja'alnahu sami'an basira. Jadi mulailah mendengar, baru kemudian basira, melihat. Jadi mendengar dulu, baru melihat. Mendengar itu kita punya kuping kiri kanan, berarti mendengar itu adalah dari seluruh sisi, karena kuping kita itu kiri dan kanan. Sedangkan basira itu ke depan, ini mata ke depan. Walaupun dua tetapi ke depan. Ya. Tidak ada mata di samping sini, mata di depan sini. Kenapa? Artinya sami'an itu melihat realitas, melihat fakta yang terjadi di sekitar kita. Tapi basira itu melihat jauh ke depan.
Itulah sebabnya sami'an ini bisa kita simbolkan sebagai panca indera dan basira sebagai rasionalitas. Karena rasio itulah yang bisa melihat di balik yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dari kata basira nanti menjadi basirah yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi fajalnau sami'an basira. Jadi lahirlah pendengaran dan pada akhirnya lahir penglihatan. Penglihatan apa? Lahir dan batin, terutama penglihatan batin. Sami'an basira. Nah, jadi inilah proses yang terjadi dan Bapak Ibu lihat tadi benar-benar persis yang kita saksikan. Lihatlah tadi setelah siap lahir sudah semuanya ada. Kupingnya sudah ada, matanya sudah siap. Begitu keluar terbuka langsung melihat. Kalau sudah berlangsung beberapa saat. Jadi artinya sudah terbuka matanya sudah sempurna, tinggal menunggu waktu untuk melihat. Jadi sami'an basira. Dan ada lagi basira yang di dalam, yaitu hatinya sudah siap untuk tuntutan-tuntutan untuk mengetahui. Begitu anak-anak atau orok, bayi kecil mulai bisa bergerak-gerak sendiri, sudah mulai berumur beberapa hari atau beberapa minggu, lalu kemudian anak itu selalu mencari cahaya. Yang pertama dicari adalah cahaya kalau matanya sudah mulai melihat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apa artinya? Artinya bahwa basira kita mencari cahaya. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Nah, Allah menjelaskan bahwa di dalam fitrah kita itu, basira kita itu sebetulnya ada bimbingan mengarahkan kita kepada yang paling di dalam tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan itu, yang paling di dalam itu kita anggap sebagai aras Tuhan, singgasana Tuhan, kebenaran. Ya, jadi kita itu sebetulnya semacam sudah dibuat, ada semacam terowongannya, ada tunnelnya. Ya, kita biasa ada kata pada time tunnel, ini adalah mungkin truth tunnel, tunnel kebenaran. Ya. Ini adalah the tunnel of truth. Ya, ini adalah terowongan kebenaran yang mengantarkan kita ke lapisan yang paling dalam. Inilah nanti perjalanan kita untuk sampai ke sana. Dan kita lihat yang bisa membimbing kita ke sana itu adalah cahaya-cahaya. Kita mengikuti sumber cahaya dari mana, maka di sanalah yang kita cari. Jadi cahaya muncul dari sana, keluar dari sana, maka kita akan menuju ke sana. Ini ilustrasi saja, jemaah sekalian. Ini yang disebut dengan fitrah. Ini fitrah kita adalah selalu mencari kebenaran. Di dalam kehidupan ini tidak ada orang mencari kebatilan. Semua orang mau benar, makanya tidak ada orang disebut salah. Ya. Inna hadainahu sabila. Sungguhnya kami telah memandu. Hadainah itu kami telah memberikan hidayah. Jadi ini hidayah yang bersifat lahir. Ya. Ini adalah hidayah yang sifatnya bawaan. Inna hadainahu. Kami telah memberikan hidayah. Jadi sebetulnya seluruh manusia sudah diberikan hidayah oleh Allah. Namanya hidayah natural, ya, nature, fitrah. Jadi namanya hadainahu. Apa itu hidayah itu? Untuk menempuh jalan. Jadi hadainahu sabila. Jadi kita sudah di tunnel tadi. Sudah ada channelnya juga. Kalau tunnel itu terowongan, sudah ada ujungnya di sana. Kita diarahkan ke ujung terowongan. Di ujung terowongan sana adalah sumber cahaya. Jadi itu yang sudah dengan hadainahu. Untuk menempuh apa? Untuk menempuh as-sabil. Jadi inna hadainahu as-sabil. Kami telah membimbing, memberikan hidayah kepada manusia untuk menempuh jalan itu. Jadi itulah yang menjadi bawaan. Inilah yang disebut dengan fitrah. Inilah kata-kata fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Atau sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibgha. Jadi itulah fitrah, itulah sibgha Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya memperturutkan sibgha kita. Kita harusnya memperturutkan fitrah kita, bukan melawannya. Tetapi kata Allah, walaupun Allah telah membuat ini ada pada diri kita, tetapi Allah memberikan kelebihan manusia kepada hewan-hewan. Yaitu manusia selain diberikan hadainah sabila, diberikan kebebasan untuk memilih. Pilihannya ada dua. Pilihannya adalah syakura ataupun kafura. Cuma dua saja. Syakura, syakira adalah ini. Jadi kita samakan warnanya, ini adalah syakira, menerima ini. Jadi apabila kita menerima ini, berarti namanya syakura. Tapi apabila kita menolak ini, namanya kafura. Jadi kita coret di sini. Jadi kalau kita terima ini hidayah, jalan, maka namanya syakira. Tapi kalau kita menutup diri, menolak, ya namanya kafura. Jadi cuma dua macam. Ini yang disebut dengan free will. Ya, ini disebut dengan free will, yaitu keinginan bebas. Jadi ada kehendak bebas.
karena ada kehendak bebas, tentu saja semua yang ada, yang plural, yang jamak, yang multi ini adalah pilihan. Jadi ada kehendak bebas, ada pilihan bebas. Ada free will, ada free choice juga. Jadi kita diberikan keinginan atau kehendak bebas, kita bebas memilih. Syakira, kafura. Di dalam kata syakira ini banyak partikularnya. Misalnya di dalamnya ada berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, beribadah kepada Allah, puasa di bulan Ramadan kalau dia muslim. Itulah syakira. Tapi dalam kafurannya ada, yaitu durhaka kepada orang tua, egoistik di tengah-tengah masyarakat, ananiyah. Egoisme itu adalah ananiyah. Jadi itu adalah kafura. Ya, kita adalah pendengki, kita adalah suka menciptakan keributan, itu kafura namanya. Jadi setiap perbuatan-perbuatan negatif masuk di sini dan bertentangan dengan hadainahus sabil. Tidak akan mengantarkan kita kepada ujung jalan tadi, ujung terowongan. Tidak mengantarkan kita kepada ujung tunnelnya tadi, yang disebut dengan terowongan cahaya. Di ujung sana ada cahaya menanti kita. Jadi kafura. Jadi dari situ saja. Jadi Allah katakan ima itu bisa diartikan terserah, up to you, terserah, ini syakira, terserah, kafura. Jadi Allah katakan imma syakira wa imma kafura. Inilah Islam di Mas Kaiser bagian. Jadi Islam itu adalah menekankan pada kebenaran. Ulangi lagi, Islam menekankan pada kebenaran. Tetapi kebenaran yang dipilih secara sukarela. Tidak ada tempat bagi agama Islam untuk memaksakan kebenaran kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Jadi yang namanya syariat, yang namanya syiar bagus, tetapi tidak boleh mengintervensi ruang-ruang privasi orang lain. Jadi ulangi lagi, yang namanya agama, hak-hak kebenaran, akan kebenaran itu adalah hak kita masing-masing. Bagus. Syiar itu bagus. Syiar itu adalah mengatakan inilah saya memilih kebenaran. Kebenaran saya adalah Islam. Tetapi di dalam menjalani hak memilih kebenaran kita itu, ataukah di dalam menjalankan kebenaran kita, tidak boleh mengintervensi ruang-ruang privasi orang lain. Makanya jemaah sekalian berbahagia, maka pilihan kita tidak boleh dipaksakan ke publik. Bolehkah masuk ke publik? Boleh kalau disepakati bersama. Musyawarah namanya. Tapi kalau pribadi kita atau kelompok kita kita paksakan harus orang menerimanya, ya itu namanya memaksakan pendapat pribadi kita walaupun itu benar kepada orang lain, dan itu artinya mengintervensi privasi orang lain. Apa namanya mengintervensi privasi orang lain? Kita bertetangga. Kita suka misalnya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau selawat-selawat Nabi, selawat Badar misalnya. Kita putar radio keras-keras. Sementara tetangga kita mau istirahat. Dia Islam juga. Dia senang Al-Quran juga. Tapi pada saat waktu kita sedang memutar itu, dia tidak sedang membutuhkan itu. Kenapa? Dia ingin istirahat. Ketika kita tetap memutar radio kita, selawatan kita, atau mengaji kita, lalu kemudian mengganggu tetangga kita yang sedang tidur, itu artinya apa? Kita mengintervensi ruang privasi orang lain. Dan itu bukan syiar. Itu adalah pemaksaan. Apa sebabnya? Allah sendiri mengatakan tidak boleh dipaksakan. Dia telah dikatakan la ikraha fiddin imma syakira wa imma kafura kalau di sini. Terserah orang mau terima, ya silakan. Kalau tidak mau terima, Allah ya urusannya masing-masing. Kenapa? Setiap kita nanti di hadapan Allah akan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita semuanya. Ini harus kita pahami jemaah sekalian, agar jangan sampai Islam itu mengintervensi ruang orang lain. Saya biasa mendengarkan pernyataan atau pertanyaan dari jamaah kalau sedang berceramah. Adanya sekelompok orang yang sholat di koridor kereta, gang kereta, salat berjemaah padahal ini di atas kereta. Sehingga orang tidak bisa lalu lalang di situ. Orang mau pergi ke toilet tidak bisa, orang mau lintas tidak bisa. Ini jelas salah. Kenapa? Mengintervensi hak-hak privasi orang lain. Setiap orang ingin menjalankan kehidupannya di dalam kereta itu. Mungkin ada yang pergi ke toilet tandas, mungkin ada yang ingin menjumpai keluarganya di belakang sana atau dan sebagainya, atau petugas misalnya sedang ingin melakukan pengecekan kartu dan sebagainya, yang menghalangi tugas orang lain. Tidak boleh.
Lalu bagaimana caranya? Ya kita sholat di tempat kita saja, di tempat duduk kita saja. Kalau memang tidak ada tempat yang disediakan. Jadi tidak boleh mengintervensi ruang publik orang lain. Begitu mengintervensi ruang publik orang lain, itu bukan syiar, tapi itu sudah merupakan pemaksaan. Ini kita lihat lagi. Tadi Allah menawarkan dua hal. Imma syakira wa imma kafura. Jadi Allah bebas. Kita bebas, kata Allah. Terserah mau milih syukur atau milih kufur. Imma syakira wa imma kafura. Tetapi kata Allah, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Ada risikonya. Ya, untuk orang yang untuk orang kafir tadi kufura, nah ini konsekuensinya. Disiapkan belenggu-belenggu, ada orang dibelenggu kakinya, kemudian dibakar dengan api, tersiksa. Ya. Allah mengatakan inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menjanjikan. Inna a'tadna. Jadi tadi Allah mengatakan imma syakira wa imma kafura. Jadi kita boleh memilih syakira ataupun kafura, silakan kata Tuhan. Tapi setiap pilihan pasti ada risikonya. Setiap pilihan ada konsekuensi logisnya. Tidak ada pilihan yang tidak ada konsekuensinya. Jadi, dan ingat, tidak memilih juga adalah sebuah pilihan. Inna a'tadna lil kafirin. Kami menjanjikan kepada siapa? Al-kafirin, yang tadi menolak. Yang tadi menolak untuk menggunakan hadainahus sabil. Menolak tunnel kebenarannya tadi untuk menuju kepada cahaya yang ada di ujung terowongan sana. Nah, bagi mereka menolak lil kafirin salasilan. Kami siapkan baginya rantai-rantai, wa aglalan, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Pokok kenapa salasilan wa aglala wa sa'ira? Apa relevansinya? Ini adalah konsekuensi logis tadi yang kita bicarakan. Kenapa dia kafirina di akhirat? Karena dia merantai dirinya, dia telah membelenggu dirinya. Pokoknya tidak boleh seperti ini. Maka ada salasila. Sedangkan agama itu harus dipilih secara bebas, dengan ikhlas dan redho. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh karena kepentingan tertentu. Agama tidak disebut agama apabila beragama hanya karena ingin menikah. Agama tidak bisa dikatakan agama kalau dia beragama hanya karena takut kepada mertuanya, takut kepada yang lain. Tidak bisa dikatakan agama. Agama itu adalah harus dipilih secara bebas, dilakukan secara sukarela. Dalam keadaan redho, berkali-kali Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu anhu, karena mereka adalah orang yang ridho juga. Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radin, harus ridho. Jadi dasarnya harus ridho. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh bersandiwara. Kenapa? Kalau kita bersandiwara, kita membuat-buat, sampai kapan? Tidak ada sandiwara, tidak ada orang bisa bersandiwara selamanya. Pasti suatu saat akan ketahuan. Kenapa? Karena yang muncul itu adalah yang aslinya. Aslinya kita seperti apa? Apakah syakura, ataukah kafura? Syakura ataukah kafura kita? Nanti akan ketahuan. Nah, jadi inna atadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'ira. Nah, di dunia itu orang itu merantai dirinya, tidak bebas berpikir. Dia hanya mempercayai sesuatu berdasarkan nenek moyangnya. Namanya mitos-mitos. Kemudian mereka belenggu, tidak bebas belajar di mana-mana. Dilarang, nanti jangan kau belajar, nanti kamu tersesat. Ini serba takut. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa maju. Kenapa? Karena takut. Ya. Mau belajar matematika, buku matematika sekarang ditulis oleh orang non-Islam, namanya Bertrand Russell, dan bersama dengan Alfred White Norhead dalam bukunya Prinsipia Matematika. Waduh, gimana? Kita mau belajar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu ekonomi yang dirumuskan oleh Adam Smith misalnya, dan sebagainya. Akhirnya kemudian serba tidak bisa bereksistensi dalam kehidupan sosialnya. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya tinggal di pojok-pojok surau saja. Ya, di pojok-pojok surau bisnisnya hanyalah menjual-jual kopiah saja, atau menjual-jual saja minyak wangi. Sampai di situ saja. Akhirnya bukan berarti salah menjual kopiah Pak Buya, tetapi sayang sekali kalau kita tidak masuk dalam wilayah kehidupan yang lebih luas. Membikinkan handphone orang, membuatkan alat transportasi orang,
membangunkan jembatan-jembatan manusia. Nah, ada dibutuhkan seperti itu. Tapi kita tidak bisa masuk ke wilayah itu kalau kita sudah salasilan, wa aglalan, wa saira. Kenapa? Kita sendiri telah menyalakan api buat diri kita sendiri. Kita telah membakar kebebasan kita. Kita telah membakar kemanusiaan kita. Kita sudah kehilangan kemanusiaan kita. Ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial yang seluas-luasnya, apa lingkungan sosial yang seluas-luasnya? Tanpa batas negara, tanpa batas agama, tanpa batas ras. Itulah sebabnya Islam, agama Al-Quran mengajarkan bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Tetapi pada saat yang sama Al-Quran juga mengajarkan kita harus menghormati agama lain. Kita harus menghormati kepercayaan dan pilihan hidup orang lain. Begitu juga kita harus berinteraksi dengan manusia manapun juga. Dalam pandangan Islam tidak ada ras. Al-Quran sudah mengatakan yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada ras dalam Islam, tidak ada warna kulit dalam Islam. Yang ada apa? Yang ada tadi adalah sel laki-laki dan sel perempuan. Dan di duanya itu belum bisa disebut warnanya, belum bisa disebut rasnya. Ras itu mulai muncul setelah keluar, mulai kelihatanlah. Yang warna coklat kelihatan coklatnya, yang warna hitam kelihatan hitamnya, yang warna putih kelihatan putihnya, dan seterusnya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah bungkusan saja. Itu hanya packagingnya saja. Isinya di dalam sama saja kata Allah. Maka yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, siapa yang dalam kehidupan ini selalu menyalakan api rasialisme, api kebencian kepada kelompok manusia lain, agama lain, kepercayaan lain, keyakinan lain, ideologi lain, maka pada dasarnya dia membakar, menyalakan api untuk dirinya sendiri. Aglalan wa sa'iran. Sebaliknya, bagi orang-orang yang syakura tadi. Kalau tadi yang kafura, itu tetap disebut kafura. Inna atadna lil kafirin. Kan tadi itu, imma syakir wa imma kafura, inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa saira. Tetapi bagi yang syakura, tadi tidak disebut lagi syakura, tapi al-abrar. Berikutnya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi yang namanya syakura itu adalah orang-orang yang masuk kategori al-abrar, dia minum dari mata air yang bening, yang harum baunya, yang bagus rasanya, namanya kafura. Innal abrara. Jadi muncul tiba-tiba al-abrar di sini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar. Al-abrar siapa tadi? Syakura. Jadi kalau syakura itu ada nanti patokannya, ada patronnya. Patronnya apa? Al-abrar. Al-abrar ini bukan sembarang orang, tetapi manusia yang sudah mencapai derajat insan kamil, manusia sempurna. Makanya kita disuruh mati bersama dengan mereka ini. Tawaffana ma'al abrar dalam surat Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Cuma sayangnya biasanya kalau di doa-doa kita itu diganti adkhilna jannata ma'al abrar, kamu gitu. Biasa kita baca doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahim. Harusnya sebetulnya di belakangnya ditambah wa tawaffana ma'al abrar. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan tawaffana ma'al abrar. Karena kita tidak bisa masuk surga sendiri, harus melalui bersama dengan al-abrar. Ma'al abrar, ingat, ma'al abrar, bersama dengan al-abrar. Jadi innal abrar, jadi yang dibicarakan al-abrar supaya kita ma'al abrar, bersama dengan mereka. Innal abrar yashrabuna, minum min ka'sin, dari gelas. Jadi namanya al-abrar itu minum. Dari mana? Dari gelas. Kana mizajua, yang campurannya. Yang campurannya. Kafura. Nah, perhatikan ya Mas sekalian. Jadi memang dari awal itu sebetulnya memang sudah berbeda. Kenapa? Ingat tadi di atas. Amsyajin. Amsyajin itu adalah bercampur. Dan di sini dikatakan juga ada campurannya. Kafura, air kafur. Jadi orang-orang abrar itu dia minum dari gelas.
Kalau kita sebut al-abrar itu adalah pengganti-pengganti Nabi yang juga mulia, maka Ka'simnya itu adalah Nabi sendiri. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Mereka minum dari sana. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ingat kafura. Nah, kafura ini apa? Bahasa Indonesia. Jadi ternyata ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang menjadi bahasa Al-Quran. Ini sekarang kafura ini bahasa Melayu ini. Ya, kafur barus yang harum baunya. Ya, jadi baunya enak. Jadi Ka'sim kana mizajuha kafura. Ya, jadi kalau kita lihat ini kafura itu adalah apa namanya? Ini adalah yang memasok wangi-wangian pertama di seluruh dunia itu adalah dari wilayah Nusantara, di Sumatera tempatnya di sana. Coba kita lihat Mas Cancer Bahagia pada apa namanya pada berikut ini ya. Coba lihat. Inilah kurang lebih kafur tadi di atas. Ini kafur barus ya. Kapur. Jadi kapur itu dari kata kamper, kapur ya gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya ini. Kapur barus yang kita gunakan selama ini sesungguhnya sudah menjadi barang penting sejak abad kedua Masehi. Ingat, abad kedua Masehi. Al-Quran turun kapan? Abad ke-7 Masehi. Kan 600 sekian, abad ke-7 Masehi. Nabi lahir 571, berarti abad ke-6 Masehi. Akhir abad ke-6, masuk abad ke-7, Al-Quran diajarkan Nabi. Nah, jadi artinya Pak, ini sekitar 5-6 abad sebelum Al-Quran diajarkan Nabi, itu sudah populer yang namanya kapur barus. Kapur barus yang kita gunakan selama ini sungguhnya sudah menjadi barang penting sejak abad kedua Masehi. Kapur barus berasal dari nama Barus, wilayah di Kecamatan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejak abad kedua Masehi, nama ini sudah dikenal orang Yunani sebagai bandar. Maksudnya nama Barus ini. Sebagai bandar itu sebagai pelabuhan. Bandar niaga bernama Baraosai. Dari kata barosai, yang menghasilkan bahan-bahan wangian atau kamper. Dari sini kamper kata kapur. Kapur barus dihasilkan dari pohon kamper. Kapur barus dihasilkan dari pohon kamper. Yang merupakan tumbuhan khas Nusantara. Ingat, khas Nusantara. Ya. Jadi yang merupakan tumbuhan khas Nusantara. Ini khas Nusantara, tidak di tempat lain. Pohon ini berperawakan besar dengan diameter batang berkisar 70 cm. Tingginya dapat mencapai 62 meter. Pohon kamper termasuk dalam suku Lauraceae, bahasa Indonesia. Kerabat dekatnya adalah tumbuhan alpukat dan kayu manis. Pohon ini mengandung senyawa kimia volatil di seluruh bagian tubuhnya. Kayu dan daunnya yang didistilasi uap akan menghasilkan minyak asiri. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Cancer Bahagia, inilah yang kemudian masuk di dalam Al-Quran tadi itu, seperti kita lihat di sini. Ya. Jadi Mas Cancer Bahagia, kita bersyukur dari Nusantara ini ada masuk perbendaharaan ini dalam Al-Quran. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, yaitu dari kapur. Kemudian berikutnya ayat 6. Ya, ini dia adalah mata air. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangkanlah kalau kita lagi haus, tiba-tiba melihat air seperti ini bening. Iya, boleh lihat. Sepertinya tidak ada sama sekali kontaminasinya. Aina yashrabu biha. Tadi kan innal abrara yashrabuna tadi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Apa itu? Aina yashrabu biha. Aina yashrabu biha. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Nah, apa itu ka'sin? Aina yashrabu biha. Mata air yang minum dengannya ibadullah, hamba-hamba Allah. Aina yashrabu biha ibadullah. Jadi kalau ingin menjadi ibadullah, ya, jadilah mereka ibadullah itu hamba-hamba Allah. Bentuk jamak dari Abdullah. Kita sudah terangkan Nabi Isa pertama kali menyebutnya sebagai Abdullah. Nabi Muhammad kita waktu bahas surat jin juga mengatakan Abdullah, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk jamak ibadullah. Ya. Jadi siapa yang ingin menjadi Abdullah ya harus minum dari sini. Ya, ingat, minum dari mata air ini. Ingat di dalam rangkaian ayat tentang puasa dikatakan
Wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ibad di situ disebutkan. Dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Alladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan seterusnya. Jadi aina yashrabu biha ibadullah wa yufajjirunaha tafjira. Jadi inilah, dari sinilah minumnya hamba-hamba Allah ibadullah, dan dalam surat Al-Furqan disebutkan ibadur rahman. Yufajjirunaha, memancar, tafjira, memancar dan tak pernah berhenti. Yufajjirunaha tafjira, memancar dan pancarannya tidak pernah berhenti. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sampai sekarang ajaran kebenaran ini yang berinduk pada manusia-manusia suci, berbagai macam malapetaka ditimpakan kepadanya. Orang-orang utamanya dibunuh dengan cara yang sadis. Pernah suatu masa mereka semuanya harus menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Karena mereka semuanya akan disiksa dan dibunuh. Tetapi sampai sekarang tetap ada. Inilah juga yang dimaksud dalam beberapa surat seperti surat At-Taubah dan juga surat As-Saff. Yuriduna litfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu yang disebut dengan aina yashrabu biha ibadullah fajiruna tafjira. Baru kemudian ayat berikutnya, dia tidak makan, tetapi nanti makanannya diberikan kepada orang anak yatim, orang miskin, dan juga tawanan perang. Bayangkanlah ini jemaah sekalian berbahagia kalau kita berpuasa. Baru kemudian kita melihat makanan seperti ini. Sekarang sudah menjelang buka puasa. Katakanlah sekarang sudah sore petang. Matahari sebentar lagi terbenam. Lalu kemudian kita menyaksikan seperti ini. Pas nanti kita akan memakannya, tiba-tiba ada anak yatim. Ada orang miskin. Ada tawanan perang yang masing-masing mereka sudah berhari-hari tidak makan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syamstatira. Siapakah tadi al-abrar itu? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana midajwa. Ka'sinnya tadi kalau kita sebutkan Rasulullah. Siapakah daripada orang dekat Nabi yang benar-benar minum daripada gelas Rasulullah? Gelas kenabian Rasulullah. Yang disebutkan tadi aina yashrabu biha ibadullah fajira tafjiran, tidak pernah berhenti. Dialah yang pada saat itu sedang bernazar. Yufuna bin nadri. Kalau di dalam surat Al-Maidah, dialah yang sedang sholat di masjid. Ketika dia sedang sholat, ada peminta-minta masuk. Dan dalam keadaan sholat, dia memberikan isyarat agar peminta-minta itu, orang miskin itu, menarik cincinnya. Sekarang di sini lagi dalam keadaan berpuasa. Ketika siap-siap untuk berbuka puasa, karena dia menjalankan nazarnya, apa nazarnya? Yaitu kalau putranya Hasan dan Hussein sembuh dari penyakitnya, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi janji nazarnya. Jadi nazar itu janji kalau terjadi sesuatu maksudnya yang baik, maka kita akan misalnya berpuasa, ataukah menyantuni anak yatim, ataukah misalnya bersedekah. Itu banyaklah nazarnya. Yufuna, mereka sudah memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarrun mustatira. Dan orang ini, insan kamil ini, tidak ada lagi yang dia takuti, kecuali hanya satu, akhirat. Yakhafuna, yang dia paling takuti adalah yakhafuna yauman, suatu masa. Jadi cuma sekalian, kalau orang suci, insan suci, ingat kita sebut insan suci karena surat Al-Insan. Kalau insan suci itu saja selalu takut kepada hari akhirat, di mana pada hari itu adalah kana syarru mustatira, kejahatannya, keburukannya, penderitaannya mustatira, merata di mana-mana. Pada saat itu bagi mereka mendapatkan penderitaan. Lalu siapalah kita ini jemaah sekalian yang bukan manusia suci, tapi kok sepertinya tidak merasakan penderitaan di akhirat. Kita tiba-tiba merasa dengan modal sholat kita, dengan modal salat malam kita, tiba-tiba sudah merasa masuk surga. Coba lihat mereka ini, yang tadi disebut dengan al-abrar, yang kepadanya kita minta tawaffan al-abrar.
Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Pada saat itu penderitaan di akhirat merata di mana-mana. Syarru mustatira. Sehingga untuk menghindarkan diri dari sini, rela memberikan makanan yang paling dicintainya, yaitu yang akan digunakan untuk berbuka puasa. Ini nazar ini berbuka puasa 3 hari berturut-turut. Pada 3 hari berturut-turut, hari pertama ada masing-masing ada anak yatim, berikutnya lagi anak orang miskin, berikutnya lagi ada tawanan perang. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, cobalah lihat mata anak ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita menatap mata anak ini. Dan ini betapa banyak di jalan seperti ini. Marilah kita menatap orang yang sedang tergeletak seperti ini. Tadi ketika kita melihat di awal Al-Insan, pada saat kita semua tercipta sama prosesnya, Pak. Terciptanya tadi anak itu, terciptanya Bapak ini sama semuanya kita tadinya. Sama-sama tadi kita berasal dari satu sel. Yang kemudian berkat rahmat Allah, kita kemudian bisa menembus dinding sfer ovum itu. Lalu kemudian kita bisa menjadi seperti sekarang. Tapi setelah kita lahir sekarang, bermacam-macam manusia. Ada yang nasibnya seperti ini, Pak Ibu sekalian. Lalu kalau orang yang mengaku beragama Islam tidak memperhatikan, tidak mempedulikan nasib mereka, lalu siapa lagi, Pak Ibu sekalian? Wa yut'imuna ta'ama. Lalu dia memberikan makan. Yut'imuna ta'ama. Makanannya. Dia memberikan makanannya. Yut'imuna, memberi makan dengan makanannya yang dicintainya. Apa maksudnya dicintainya, Pak Ibu sekalian? Yaitu makanan yang siap untuk berbuka puasa. Karena berbuka puasa artinya apa? Kita telah berpuasa selama 14-15 jam. Bayangkan 14-15 jam tidak makan, tidak minum. Sekarang makanan sudah siap di depan. Tiba-tiba datang miskin. Tiba-tiba datang orang miskin. Hari pertama diberikan kepadanya. Berpuasa lagi hanya dengan minum air putih. Besoknya yatimah, datang lagi anak yatim. Diberikan lagi kepadanya makanan ini. Ta'am ala hubbihi, makanan yang sangat dicintainya karena akan berbuka puasa. Sudah disiapkan tadi makanan yang begitu enak, diberikan lagi kepada anak yatim. Besoknya untuk hari yang ketiga, karena 3 hari berturut-turut nazarnya, muncul lagi asirah, tawanan perang. Semuanya mengaku kelaparan. Dan kemudian al-abrar tadi adalah memberikan kepadanya semuanya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatim wa asira. Artinya apa? Ketakutan akan penderitaan akhirat menyebabkan orang bisa kuat, sabar, menahan derita di dunia untuk apa? Untuk kemanusiaan. Ingat, untuk kemanusiaan. Inilah, kalau kita tidak memperhatikan orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang, lalu kepada siapa lagi kita berbicara tentang kemanusiaan? Masih adakah tema kemanusiaan kalau ini 3 tidak diperhatikan? Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mengenai masalah tawanan perang, nanti belakangan baru diatur oleh manusia dalam piagam PBB. Baru belakangan. Al-Quran sudah lama membicarakan tentang Asyira. Kenapa Asyira ini kok ada berkeliaran? Menunjukkan bahwa Nabi tidak punya penjara. Nabi tidak punya tempat untuk menahan orang. Lalu dibiarkanlah mereka berkeliaran di Madinah. Jemaah sekalian berbahagia. Lalu apa yang membuat mereka bisa melakukan semuanya itu? Jawabannya cuma satu, cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Khaliknya. Tidak ada lagi yang lain. Inna ma nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena cinta kami kepada Allah. Cinta kami yang membuncah, kerinduan kami yang membulat untuk berjumpa dengan Allah. Inna ma nut'imukum. Kami memberi makan kepada kalian, kami tidak punya harapan, kami tidak pernah punya keinginan-keinginan material. Kami tidak punya kepentingan, kami tidak punya interest. Memberikan makan kepada kalian liwajhillah, semata-mata karena Allah. Apa kata memberi makan di sini? Makan apa saja. Secara zahir, makannya tadi makan beneran kepada orang miskin, yatim, dan sebagainya. Tapi secara batin, orang miskin tadi apa? Orang yang butuh pengetahuan. Orang yang tidak punya pengetahuan, miskin namanya. Anak yatim, siapa anak yatim? Yang tidak punya wilayah, tidak berwilayah, yatim. Kemudian tawanan perang, yaitu yang belum memiliki kemerdekaan untuk memilih. Nah, jemaah sekalian berbahagia, agama datang, ulama datang, nabi datang, al-abrar datang adalah memberikan makan kepada manusia
memberikan agama kepada manusia, memberikan nasihat kepada manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, tidak punya pamrih, tidak punya kepentingan apa-apa. Liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah saja. Jadi artinya apa? Begitu dia memberikan ilmunya kepada orang lain dan berharap balasan imbalan, berarti dia keluar dari wilayah al-abrar. Karena tadi adalah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah fajra tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak pernah menginginkan, la nuridu ini adalahnya. La nuridu minkum jazaan, imbalan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Coba kita lihat Mas. Inilah kebenaran. Bayangkan Pak, kalau semua pembawa agama seperti ini, agama pasti cepat sekali berkembangnya jemaah sekalian. Tapi ketika agama keluar dari sini, agama masuk dalam wilayah dengan transaksional. Agama masuk dalam wilayah transaksional. Jadi bukan hanya politik transaksional, tetapi juga agama transaksional. Nah inilah inti supaya agama tidak ditransaksionalisasi. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya harus berkata seperti ini. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau dalam surat Yasin dikatakan ittabi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak pernah berharap apa-apa kepada kalian. Karena orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Kalau di sini innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tadi dia katakan bahwa kami memberikan makan liwajhillah. Dan untuk mendapatkan wajah Allah harus menghindari sifat-sifat buruk seperti ini. Karena nanti di sana bagi mereka yang tidak berjumpa dengan wajah Allah, wajahnya seperti ini. Muram, durja, bermuka masam, cemberut. Ya, kita lihatlah matanya penuh dengan amarah. Kenapa? Karena dia kecewa di sana. Ya. Inna nakhafu min rabbina. Kami hanya takut kepada Tuhan kami. Inna nakhafu, kami hanya takut kepada Rabbina Tuhan kami. Yauman, pada suatu hari nanti. Pada saat itu abusan, bermuka masamlah manusia, kamtarira, dan penuh dengan kesulitan. Makanya kita menolak kalau Nabi bermuka masam, karena bermuka masam ini adalah ahli neraka. Ya. Pada saat itu yauman, abusan, kamtarira. Masa ya Nabi mengajarkan kita akhlakul karimah, dan di antara akhlakul karimah bermuka masam kepada orang buta pula. Ini susah diterima Pak Buskes berbahagia. Bagaimana bisa disebut akhlakul karimah kalau bermuka masam kepada orang yang tidak berdaya? Ya. Sedangkan tadi dikatakan yang namanya al-abrar itu adalah apa? Yaitu tadi innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tadi yufuna bin nadri yakhafuna yawman kana syarru mustatira yut'imuna at'am ala hubbi miskinan wa yatiman wa asir. Apalagi kalau dia orang buta. Ya. Tidak mungkin seperti itu Bapak sekalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Kami melakukan ini hanya karena berharap berjumpa dengan wajah Allah. Kami tidak berharap ucapan terima kasih. Kami hanya takut kepada Tuhan kami. Ingat, nakhafu min rabbina. Di mana pada saat itu manusia bermuka masam, abusan, kamtarira, dan penuh dengan kesulitan. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sifat-sifat ini termanifestasi dalam diri kita masing-masing, terutama al-fakir jemaah sekalian. Karena inilah yang disebut dengan al-insan sesungguhnya. Atas dasar inilah manusia diciptakan. Lihatlah tadi penciptaannya di awal ketika kita menyaksikan videonya, luar biasa. Allah ciptakan sedemikian rupa supaya kita ini adalah pencari kebenaran. Kita ini adalah pencari cahaya. Kita semuanya bergerak dari alam-alam dunia kita masing-masing menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat manusia sebetulnya. Apabila manusia berhenti mencari cahaya, berarti dia sudah keluar dari hakikat kemanusiaannya. Maka inilah kita. Kenapa mencari cahaya? Karena hanya bersama dengan cahaya ilahi. Cahaya kebenaran itulah kita akan tetap bereksistensi. Karena di awal kita pernah tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Kita pernah tidak disebut apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ini adalah benar, ini adalah dari Allah SWT, ini adalah dari Al-Quran, sedangkan kalau apa yang sampaikan ini salah,
maka itu adalah dari kekurangan al-fakir sendiri, mohon dimaafkan, jangan diambil dan jangan disimpan dalam hati. Kata pepatah orang dahulu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Haji Maski yang berbahagia, kalau ada yang kurang-kurang, ya kalau Bapak Ibu bisa menambalnya dengan belajar lagi di tempat lain, silakan. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, perjalanan kepada alam azali sejak kita diciptakan, Allah beri kebebasan dengan bertanya apakah aku Rabbmu, maka kita bersaksi balas. Kemudian sampai kat muka bumi, ayat 3 memberi kita kebebasan milih antara syukur dengan kufur. Padahal Allah tak putus-putus memberi bimbingan dan membuka pintu syurga tanpa menutupnya. Kemudian ayat dekat muka bumi ni antara miskin, yatim sama mereka yang terpenjara, segi batinnya tadi dalam kubusan Ustaz. Ketua kepada batinnya tadi bertindak laku bukan kerana pahala, syurga, bidadari dan sebagainya, tapi semata-mata kerana merindukan wajah Allah. Beri pencerahan kesirat di sebalik di wajahi tadi Ustaz, ayat 9. Barakallahu fiik. Afwan afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita mulai dari awal dulu tadi pertanyaan Pak Nur dari surat Al-A'raf ayat 172. Jadi sebetulnya Allah menciptakan kita ini luar biasa sebetulnya. Dari awal sudah didesain agar kita ini menjadi perindu, ingat, perindu Tuhan, perindu Allah, pencari kebenaran, pencari cahaya. Sudah diciptakan seperti itu. Ibarat mobil atau kereta diciptakan memang untuk jalan. Jadi kalau kereta tidak bisa jalan, ya bukan kereta namanya. Jadi begitulah juga kalau misalnya lampu, bohlam, diciptakan itu memang untuk menyala. Seperti itu. Matahari diadakan untuk menerangi. Begitulah juga manusia diciptakan untuk merindukan Tuhan. Sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah. Maka dipastikan sebelum diciptakannya, sebelum diadakan, yang tadinya tidak ada, akan diadakan. Jadi waktu lam yakun syai'an madhkura dan akan menjadi yakun syai'an madhkura, itu dipastikan, ditanya dulu. Pertanyaan ini kita sebut sebagai total quality control. Untuk memastikan bahwa nanti yang keluar ini benar-benar adalah pencari Allah, pencari aku, kata Tuhan. Jadi pertanyaan itu kita ibaratkan kalau dalam dunia sains sekarang adalah dengan total quality control. Allah tanya dulu, alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kalau semua yang tadi, satu sperma tadi itu, lalu kemudian menembus dinding ovum, lalu kemudian membuahi selnya, lalu kemudian terjadilah pembelahan-pembelahan sambil menggelinding, berjalan menuju kepada dinding rahim tadinya. Lalu terbentuklah di sana kita manusia, lalu kemudian keluar sekarang seperti ini. Semuanya menjawab, bala syahidana. Mereka menjawab, bala, benar Tuhan, syahidana, kami bersaksi. Apa kata-kata syahidana? Kami bersaksi artinya apa? Kamu Tuhan ada pada jiwa kami. Jadi yang namanya menyaksikan itu, musyahadah itu hadir. Yang namanya bersaksi itu kan hadir. Contohnya Bapak Ibu kalau dipanggil bersaksi kan berarti hadir pada kejadian itu. Ketika kejadian pembunuhan itu terjadi, Bapak Ibu hadir di sana. Sehingga dipanggil jadi saksi. Nah, jadi kata-kata syahadah itu sebetulnya menghadirkan Allah pada diri kita. Jadi kita mengatakan, bala syahidana. Benar Tuhan, syahidana. Kami bermusyahadah. Bahwa kamulah yang hadir pada jiwa kami. Kamulah yang menempati singgasana hati jiwa kami. Kami nanti ke dunia tidak mungkin memberikan singgasana ini kepada benda-benda, kepada materi.
kepada pangkat, kepada jabatan, kepada suami, kepada istri. Dan Nabi manusia-manusia suci dalam Al-Quran mencontohkan itu. Asia, kita biasa angkat ceritanya. Tidak menempatkan Fir'aun suaminya dalam jiwanya. Walaupun suaminya itu adalah raja di raja pada saat itu. Secara biasa, wanita mana yang tidak bangga dengan suaminya merupakan the king of king. Tetapi justru yang terjadi pada Asia, dia bermunajat selalu dengan Tuhannya dengan berdoa, Rabbi ibni indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku istana di sisimu di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun. Coba, jadi justru berbara'ah daripada Fir'aun. Alhamdulillah. Jadi ketika banyak orang yang justru berharap suaminya seperti itu, Asia justru berlepas diri, berbara'ah. Apa sebabnya? Karena dicontohkan konsisten, istiqomah dengan janjinya, syahadahnya tadi. Bala syahidana. Nah, setelah itu kemudian lahir ke dunia. Setelah lahir ke dunia sudah ada tadi cikal bakal. Karena sudah ada cikal bakal itu, sudah ada bawaan itu, ya Allah berikan kebebasan. Sekarang setelah lahir ke dunia terserah. Imma syakira wa imma kafura. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang kafura sebetulnya telah menggelincirkan dirinya ke dalam kemiskinan, menjadi yatim, menjadi tawanan. Tadi kita lihat. Makanya kan ada tadi belenggu, ada rantai, dan ada api yang menyala-nyala. Ada 3 juga. Jadi sebetulnya kata-kata miskinan, yatiman, wasirat tadi itu kita sudah sampaikan ada makna zahirnya, yaitu miskin beneran, yatim beneran, tapi ada makna batinnya. Orang miskin itu adalah orang yang sebetulnya tidak ada Tuhan pada jiwanya. Orang yang telah menyingkirkan Allah dalam singgasana hatinya, maka dia miskin. Karena apapun yang kita miliki dan simpan dalam jiwa kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Dibanding dengan Allah, ibarat itu hanyalah sampah saja. Kita menyimpan sampah dalam jiwa kita. Maka kapan kita menyimpan permata yang paling berharga, jauhar yang paling berharga, yaitu ketika Allah menempati hati kita. Selama kita tidak menempatkan Allah dalam jiwa kita, kita masuk kategori miskinan. Satu. Yang kedua, ketika kita tidak menemukan tadi al-abror, innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, maka kita adalah anak yatim. Kita tidak punya pelindung. Kita tidak punya payung. Kita tidak punya syajaratun thayyibatun. Maka kita adalah anak yatim. Tidak punya pelindung, tidak punya orang tua. Ya namanya pemimpin, namanya imam itu seperti ibu, lebih daripada ibu kepada anak. Dan siapa yang tidak berani keluar daripada pendapat-pendapat lamanya untuk mencari kebenaran tadi yang telah hilang dari dalam jiwanya, maka dia terbelenggu. Dia adalah asira, dia adalah tawanan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita harus keluar dari semuanya ini untuk kembali kepada fitrah kita. Itu apa? Yaitu bala syahidana, dengan melakukan kembali safari kepada Allah dengan membersihkan jiwa kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, yang penting itu kebaikan, tidak boleh ada kepentingan lain. Apalagi kalau itu agama, apalagi kalau Al-Quran, tidak boleh ada kepentingan lain. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya semata-mata karena wajah Allah. Liwajhillah. Harus menghilangkan apapun, jaza ataupun syukur. Kalau ada keinginan untuk dibalas, ada keinginan untuk diminta terima kasih, maka kemudian itu adalah belum sempurna liwajhillah. Karena liwajhillah baru ada la. Yang disebut liwajhillah apabila la, yaitu tidak ada keinginan untuk mendapatkan balasan. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Baru kalau ini terjadi, barulah kita benar-benar membersihkan jiwa kita, namanya takhalli. Semuanya sudah hilang. Pada saat itu jiwa kita terkondisikan untuk menghadapi fase berikutnya, namanya tajalli. Berikutnya lagi ada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Ke ayat 2 dan 3 Ustaz. Ujung ayat 2 tuh apa?
faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila. Dua ayat ini di ujung ayat 2 dan awal ayat 3 ini mohon diluruskan Pak, paham saya Ustaz, saya mungkin yang keliru ini dalam apa? Pencarian ilmu pengetahuan Ustaz. Ini sami'an basira ini kan alat yang husuli mungkin istilahnya. Mungkin ya Ustaz ya. Saya memahami. Sementara inna hadainahu sabila, hada yahdi gitu kan. Ini menggunakan fi'il madhi di sini, artinya ini sudah bawaan, ini huduri ini barang ini. Hadainahu itu setelah Allah ini apa? Cahaya gitu. Sudah ada dalam diri manusia. Allah telah memberikan ini, sudah bawaan manusia ini gitu. Jadi pada diri manusia sudah ada ini. Sudah Allah berikan jadi hudur ini. Jadi ada lewat ayat ini 2 dan 3 itu menunjukkan bahwa ada memang husuli dan ada huduri gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik jemaah sekalian. Jadi jemaah sekalian, bagi yang baru mendengar istilahnya kita sampaikan, ilmu itu ada 2 macam. Ada ilmu yang kita peroleh melalui pelajaran, belajar di sekolah, di universitas, diskusi, mengaji seperti ini namanya ilmu husuli. Husuli itu dari kata hasil. Jadi hasil dari belajar, hasil dari membaca, hasil dari berdiskusi, hasil dari kursus. Itu namanya husuli. Kemudian ada juga huduri, hadir begitu saja. Jadi ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Nah, kenapa bisa? Karena manusia itu ketika diciptakan belum punya pengetahuan apa-apa tadi. Di dalam surat An-Nahl itu 78 dikatakan walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Tetapi apa yang Allah berikan? Wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi Allah memberikan kepada kita as-sam'a, al-absara dan afidah. As-sam'a, al-absara tadi seperti dikatakan Ustaz Wahidin kita artikan dengan panca indera, di luar ini empirikal. Sedangkan afidah ini sama dengan hadainahus sabil. Kami berikan kepada jiwanya petunjuk. Nah, ini adalah untuk datangnya husuli melalui sami'an basirat, sedangkan untuk huduri melalui hadainahus sabila. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, kita sedapat mungkin sekarang mengasah, selain rajin belajar seperti ini, marilah kita mengasah jiwa kita, afidah kita. Bagaimana caranya? Sederhana, menghilangkan kepentingan. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini kita sampaikan, mohon maaf, keliru besar Ustadz yang mengajarkan, meminta orang bersedekah, tetapi dengan harapan mendapatkan lebih banyak. Kalau bersedekah ini, maka dia akan dapat mobil, kereta, bersedekah motor, dan nanti dapat mobil. Nah ini nanti akhirnya orang hanya bertransaksional dengan Allah. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita hanya datang mengaji supaya masalah kita selesai. Nggak perlu sebetulnya kita berpikir ke sana Pak Bos sekalian. Kenapa? Allah sudah mengatakan, wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Coba, cukup Allah baginya. Jadi tidak perlu kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, berarti mencurigai Allah. Jangan-jangan Allah tidak memenuhi janjinya. Nah, berarti itu salah. Ya. Pokoknya datang saja mengaji, baca saja Al-Quran, belajar saja, bersihkan hatinya, itu Allah yang mengurus segala-galanya. Tapi ingat, kita melakukan itu pun jangan berharap diurus oleh Allah. Kenapa? Karena itu juga mengganggu niat kita. Lalu apa niat kita? Itu tadi diajarkan dia sebelumnya. Ya, innama nut'imukum liwajahillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini harus kita camkan baik-baik. Ya. Atau seperti yang kita baca di dalam pembahasan kita di masih surat Al-Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastaksir. Kamu jangan memberi tapi berharap lebih banyak. Ini la tamnun tastaksir. Kalau kita berharap memberi supaya dapat lebih banyak, entah banyak kesehatan, entah banyak uang, entah banyak macam-macam,
ia tidak akan pernah mencapai derajat pensucian jiwa, sehingga kita tidak pernah sampai pada tingkat jiwa yang ternyata di sana ada petunjuk, ada hudan. Kalau ketika hudan itu terkondisikan, tahalli namanya, maka yang muncul di baliknya itu adalah tajalli. Tapi ingat, tidak bisa muncul kalau kita tidak bersihkan diri. Ketika yang bertajalli di sana adalah dia, maka muncullah ilmu huduri. Karena hadir artinya dihadirkan langsung oleh Allah, dan itu terjadi kalau Allah juga hadir pada jiwa kita. Saya kira Pak sekalian, kalau tidak ada lagi, kita masuk ke screen. Mungkin Bu Dokter ada di screen, ada pertanyaan. Di screen ini ada ya. Ya baik. Dari Pak Burhan. Ini adalah surat Al-A'raf ya. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mempersaksikan atas diri mereka sendiri. Jadi Allah mempersaksikan nafs-nafs kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semuanya menjawab. Bala, benar Tuhan. Syahidna, kami telah musyahadah. Nah, jadi itu artinya sudah terjadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Pak Burhan adalah, namun persoalannya mengapa di ayat 3 berlaku sikap kufur pada diri manusia, seolah-olah menyalahi perjanjian awal. Dan di ayat 3 juga dia ada kalimat as-sabila, jalan apakah yang dimaksud Allah, biasakan diberikan. Nah, jemaah sekalian, kenapa kufur? Makanya disebut kufur. Disebut kufur karena dia telah menutupi perjanjian awalnya, dia mengingkari. Jadi kata-kata kufur itu seperti itu. Ya. Sama misalnya dengan surat Al-Baqarah, itu surat Al-Baqarah dikatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu surat Al-Baqarah ayat berapa? Itu setelah fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fatabalai innahu huwat tawwabur rahim. Begitu. Jadi itu kelanjutannya tiba-tiba mengatakan innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Jadi disebut kafaru karena dia mengingkari, menutup hatinya. Jadi sebetulnya sudah ada. Siapa yang menutupnya? Ya egonya tadi, hawa nafsunya tadi, hawanya. Makanya hawa ini harus kita jangan sampai masuk ke dalam jiwa kita. Hawa di luar saja. Hawa untuk makan, untuk minum, dan sebagainya. Nah, jadi kemudian, as-sabil, apa itu as-sabil? As-sabil itu adalah akal. Jadi akal itu selalu mencari kebenaran. Itulah as-sabil. Hadainaus sabil. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diberikannya kepada setiap manusia akal. Makanya kalau ada satu dan lain sebab, sehingga akalnya tidak bekerja dengan baik, entah lahir dalam keadaan cacat, atau dalam keadaan pernah kecelakaan, atau karena mengalami gangguan jiwa, sehingga kemudian akalnya tidak bekerja dengan baik, maka gugurlah kewajiban agama baginya. Tidak mukallaf lagi namanya. Karena dia tidak lagi berstatus akil balik. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi dari siapa nih? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Dari Bu Harni, almarhum Bapak Imam Mustahal. Oh ya, ini suaminya Bu Ruqoyah yang meninggal dunia, namanya almarhum Bapak Imam Mustahal. Semoga Allah menerima almarhum, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dibukakan pintu langit baginya, dan dimuliakan tempatnya di sana, dilapangkan kuburannya, ditinggikan derajat dan kedudukannya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul, dan amal-amal ibadah ditinggalkannya semoga menjadi amal jari ala hadiniya wa likulatin salih bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ila almarhum Bapak Imam Mustahal bin Fulan. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam lindungannya, sehingga selalu memenuhi panggilan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.